Resmi Barcelona bakal tutup musim tanpa trofi juara. Barcelona kalah di markas Girona dalam lanjutan La Liga Spanyol. Hasil minor itu sekaligus memastikan Blaugrana menutup musim ini tanpa raihan satupun trofi. Diketahui di ajang Liga Champions, perjalanan Barcelona hanya sampai babak perempat final setelah kalah oleh PSG. Mereka juga disingkirkan oleh Athletic Bilbao dalam ajang Copa del Rey. Barcelona sempat tampil di final Supercopa de España, namun Blaugrana gagal menjadi juara setelah dikalahkan oleh sang rival Real Madrid. Joan Laporta ngamuk usai Barcelona dikalahkan Girona. Barcelona membuang keunggulan 2 kali sebelum tumbang di kandang Girona dengan skor akhir 4-2. Usai pertandingan, Presiden Barcelona Joan Laporta kedapatan marah besar. Laporta menyaksikan pertunjukan horor Barcelona di tribun VIP stadion bersama Wakil Presiden yakni Rafael Yuste. Laporta meluapkan rasa frustasinya sembari berteriak. Jumlah gelar La Liga Real Madrid terbanyak sepanjang sejarah. Real Madrid menguji gelar La Liga ke-36 setelah Barcelona kalah di markas Girona. Dengan 36 gelar, Los Blancos masih tetap menjadi tim tersukses di kompetisi tersebut. Real Madrid unggul jauh dari para pesaingnya dalam hal gelar La Liga Spanyol. Barcelona diketahui memiliki 27 gelar dan Atletico Madrid mengoleksi 11 gelar. Ini adalah gelar La Liga ketiga Real Madrid dalam 5 musim terakhir. Ini juga menjadi gelar kedua sejak pelatih Carlo Ancelotti kembali di tahun 2021. Barcelona mulai cari pengganti Robert Lewandowski. Barcelona kabarnya ikut memasukkan nama Darwin Núñez sebagai calon suksesor dari Robert Lewandowski di Camp Nou Stadium musim depan. Dilansir dari Sport S, Blaugrana disebut-sebut tertarik untuk mendatangkan Darwin Núñez dari Liverpool. Ketertarikan Barcelona untuk mendatangkan Darwin Núñez jelas sangat mengejutkan. Pasalnya Núñez belum menunjukkan performa terbaiknya selama berseragam Liverpool sejauh ini. Dipermalukan Stuttgart, Thomas Tuchel sindir keras manajemen dari Bayern Munchen. Bayern Munchen secara mengejutkan dipermalukan oleh Stuttgart dengan skor akhir 1-3. Menariknya, kekalahan itu justru menjadi panggung bagi Thomas Tuchel untuk menyinggung manajemen klub yang tidak mewujudkan keinginan transfernya. Dilansir oleh Sportbill, Tuchel lebih fokus untuk mempersiapkan timnya melawan Real Madrid di leg kedua nanti daripada menanggapi kekalahan tersebut. Tuchel juga menyindir mengenai kekalahan dari Munchen dari Stuttgart. Mantan pelatih dari Chelsea tersebut mengatakan timnya bisa menang jika memiliki cukup pemain yang bagus. Alphonso Davies jadi pemain tercepat di Bundesliga musim ini. Alphonso Davies bermain penuh saat Bayern Munchen dikalahkan oleh tuan rumah Stuttgart dengan skor akhir 3-1. Pada pertandingan itu, bek asal Kanada tersebut berhasil mencatatkan kecepatan lari mencapai 36,41 km per jam. Dikutip dari laman resmi Bundesliga, catatan itu membuat Davies menjadi pemain tercepat di kompetisi Bundesliga musim ini. Ia bergabung bersama dengan pemain Heidenheim yakni Aaron Denke yang juga mencatatkan kecepatan lari serupa. Unbeaten Bayer Leverkusen berlanjut ke angka 48. Rekor tak terkalahkan Bayer Leverkusen kini terus berlanjut dan menghadirkan pencapaian yang baru. Laju Bayer Leverkusen masih belum terbendung hingga pekan ke-32 Bundesliga. Meski sudah mengamankan gelar Liga Jerman, Leverkusen tetap mempertahankan kesucian tim mereka. Terbaru, Leverkusen tanpa ampun membantai tuan rumah Eintracht Frankfurt dengan skor akhir 5-1. Kemenangan atas Frankfurt tersebut membuat Leverkusen kini mengumpulkan 48 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Pencapaian itu bahkan sama sekali belum pernah ada yang bisa menandinginya. Euro 2024, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan jadi kandidat kuat juara di Jerman. Timnas Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo diyakini menjadi salah satu kandidat kuat juara Euro 2024 di Jerman nanti. Hal itu diungkapkan oleh pelatih kenamaan yakni Jose Mourinho. Sebelum hajatan besar benua Eropa tersebut dimulai, Selikau Daskuina sudah menunjukkan jika mereka adalah salah satu calon pemenang di Jerman. Hal itu dibuktikan dengan hasil selama fase grup kualifikasi Euro 2024. Portugal menjadi puncak klasemen dari grup C dengan status tak terkalahkan dalam 10 pertandingan di fase grup.
playoff Olimpiade, PSSI berharap Bagot gabung timnas U23. Elkan Bagot sedang diupayakan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang playoff Olimpiade 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir juga sedang berupaya untuk memungkiri Susaka bisa melepas Justin Hubner. Andai Bagot dan Hubner bisa bergabung, Indonesia punya kekuatan yang cukup bagus di lini belakang. Diwarnai oleh aksi protes Ultra Curva Sud, Stefano Pioli sayangkan AC Milan gagal bekuk Genoa. Stefano Pioli menyayangkan AC Milan gagal mengalahkan Genoa setelah hanya mendapatkan 1 poin di kandang, dan dalam pertandingan tersebut diwarnai oleh aksi protes diam di tribun Curva Sud oleh Ultras Milan. Pada pertandingan tersebut, para Ultras membentangkan spanduk bertuliskan suara keheningan saat mereka keluar secara massal dari seluruh bagian dari Curva Sud di Stadion San Siro. Dengan hasil imbang melawan Genoa tersebut, AC Milan mencatatkan tidak pernah menang dalam 4 pertandingan terakhir di ajang Serie A. Fans Liverpool gedek meski menang 4-2 atas Tottenham Hotspur. Liverpool sukses mengalahkan Tottenham dengan skor akhir 4-2 dalam laga pekan ke-36 Premier League yang digelar di Anfield Stadium. Di saat Liverpool unggul 4-0, Klopp melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Joe Gomez dan juga Darwin Núñez. Sayangnya pergantian tersebut dirasa tidaklah tepat, di mana akibatnya Liverpool kebobolan 2 gol muda. Dan para fans pun kemudian menghujat Joe Gomez dan juga Darwin Núñez, sampai-sampai mereka meneriaki Divock Origi dari tribun penonton. Liverpool hajar Tottenham, King Salah bikin rekor baru. Bintang Liverpool Mohamed Salah mencetakkan rekor baru usai beraksi di laga lawan Tottenham Hotspur. Di pertandingan ini Mohamed Salah tampil gemilang dengan mencetakkan 1 gol dan menciptakan 1 assist. Torian 1 gol dan 1 assistnya tersebut ternyata punya arti spesial bagi Mo Salah. Sekarang ia berhasil mencatatkan rekor baru di ajang Liga Premier Inggris. Mo Salah kini menjadi pemain pertama di sepanjang sejarah Premier League yang sanggup mencetakkan lebih dari 10 gol dan juga 10 assist sekaligus dalam 3 musim secara beruntun. Selain itu juga ia menyamai prestasi dari legenda Manchester United Gianni Wayne Rooney. Darwin Núñez hapus semua postingan soal Liverpool. Spekulasi kepergian Darwin Núñez dari Liverpool semakin menguat dengan keputusannya menghapus semua postingan soal Liverpool. Belakangan muncul kabar bahwa Darwin Núñez akan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas nanti. Klub raksasa La Liga Barcelona mencuat sebagai salah satu peminat bomber jangkung asal Uruguay tersebut. Awalnya ia memutuskan untuk membatasi komentar terhadap unggahannya di Instagram. Belakangan dia juga ternyata menghapus semua postingan yang berhubungan dengan Liverpool. Kini diunggahannya pada akun Instagramnya hanya ada soal keluarga, timnas Uruguay dan juga Benfica. Chelsea tunjukkan kematangan usai hancurkan West Ham United. Mauricio Pochettino merasa senang dengan perkembangan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas West Ham United. Gawang The Hammers yang dikawal oleh Alfonso Areola diperondong 5 gol tanpa ampun. Masing-masing gol dari Cole Palmer, Conor Gallagher, Noni Madueke dan juga brace dari Nicholas Jackson. Hasil tersebut mengangkat Chelsea ke peringkat ke-7 klasemen menyalip Manchester United dan membuat mereka berada dalam jarak yang cukup dekat untuk lolos ke Liga Eropa. Ini adalah pertama kalinya Chelsea memenangkan 2 pertandingan Liga secara bergiliran sejak 3 kemenangan beruntun di bulan Desember dan Januari kemarin. Harry Maguire jadi pasien teranyar. Situasi lini belakang Manchester United semakin memburuk. Manchester United baru-baru ini mengungkapkan bahwa bek andalan mereka yakni Harry Maguire akan absen selama sekitar 3 minggu karena cedera otot. Hal tersebut membuat sang pemain harus mengakhiri musim ini lebih cepat. Absennya Maguire menambah daftar cedera di lini belakang Manchester United dengan Rafael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Luke Shaw, Willy Kambala, Johnny Evans dan juga Tyrell Malaysia yang juga harus menepi. Simeone Inzaghi minta Inter tak jual pemainnya di musim panas.
Pelatih Inter Milan yakni Simone Inzaghi meminta klubnya untuk tidak menjual satupun pemain di musim panas nanti. Inzaghi mengatakan bahwa dirinya puas dengan seluruh skuadnya. Inter berhasil meraih Scudetto di musim ini, tetapi tak semua pemain tampil impresif. Dua penyerang pelapis seperti Marco Arnautovic dan juga Alexis Sanchez menjadi sorotan karena dianggap tak sesuai ekspektasi. Namun Inzaghi meminta semua pemain yang ada di dalam skuadnya untuk dipertahankan, termasuk dua penyerangnya tersebut. Newcastle berpotensi untuk datangkan bek milik Fulham. Newcastle United memiliki opsi untuk mendatangkan bek milik Fulham yakni Tosin Adarabioyo secara gratis pada musim panas nanti. Hal tersebut dikarenakan kontraknya tidak diperpanjang oleh Fulham. Untuk itu, Newcastle United mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Tosin Adarabioyo di bursa musim panas nanti. Dilansir dari Applenex, sang pemain tertarik dengan proyek yang tengah dibangun oleh pelatih The Magpies Eddie Howe. Filosofi sepak bola Eddie Howe yang terkenal agresif menjadi daya tarik tersendiri dari Tosin Adarabioyo, sehingga Newcastle menjadi tim terdepan untuk bisa mendatangkan sang pemain. Inginkan Victor Osimhen, Chelsea tawarkan Romelu Lukaku kepada Napoli. Sky Sport Italia mengabarkan bahwa Chelsea akan mencoba menawarkan Romelu Lukaku kepada Napoli sebagai bagian dari transfer Victor Osimhen pada musim panas mendatang. Menurut klaim jurnalis Sky Sport Italia, Chelsea akan memberikan Lukaku yang saat ini dipinjamkan ke AS Roma ditambah dengan uang senilai 90 juta euro kepada Napoli untuk bisa memboyong Osimhen. Ini juga bisa menjadi penawaran yang menarik bagi Partenope. Karena itu, berarti mereka tidak perlu pusing-pusing untuk mencari pengganti Osimhen. Marcelino Ferdinand masuk dalam radar Roberto Mancini. Marcelino Ferdinand masuk dalam radar Roberto Mancini. Bahkan asisten pelatih yakni Tony Gagliardi menyebut kalau pemain muda timnas U23 Indonesia tersebut merupakan yang terbaik dalam gelaran Piala Asia U23. Tony Gagliardi menyebut kalau permainan dari Marcelino patut diapresiasi. Bahkan pemain dari KMS Kadense tersebut dinilai menjadi pemain terbaik Piala Asia U23. Pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini pun penasaran dengan Marcelino Ferdinand. Selain Marcelino, ada 3 pemain lain yang juga turut disorot seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Nathan Joaon.